Om Swastiastu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 struktur akan mempresentasikan mengenai laporan kajian bangunan dari kelompok kami. Berikut adalah nama kelompok 1. Next. Baik, materi ini akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Agung Raitisna Putra Wijaya, NIM 100. Dapur atau pawon adalah biasanya disebut pawon dalam bahasa Bali. Berasal dari bahasa Jawa yaitu pawon, dan arti dapur merupakan bangunan adat Bali yang letaknya di sisi selatan, yang umumnya berfungsi untuk memasak. Adapun fungsi dapur adalah 1. Sebagai tempat memasak, 2. Tempat makan, 3. Tempat menyimpan persediaan pangan. Adapun pelaku atau aktivitas dalam bangunan tersebut adalah seperti berikut. Kegiatan atau aktivitas. Adapun jenis kegiatan dan intensitas kegiatan bisa dilihat pada tabel berikut. Next. Jumlah beban hidup. Jumlah beban hidup yang ditanggung oleh bangunan tersebut adalah seperti pada tabel berikut. Next. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Eka Irasano, NIM 101. Ini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi furniture dari dapur. Jenis furniture, kompor, rak piring, meja makan, kursi, dan kulkas. Dengan dimensi sebagai berikut. Material pada bangunan dapur. Struktur. Superstruktur, material bangunan kayu, pundung, dan kayu aluminium. Superstruktur, material bangunan kayu, beton, besi. Substruktur, material bangunan kerikil, batu, dan batu kali. Nama material, batu bata, kaca, aras hitam, kayu pundung, genteng, nah liat, keramik. Dan berikut contoh gambar dan ukuran dari material. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas teori kuliah dikaitkan ke bangunan yang dikaji. Bangunan yang dikaji yaitu dapur atau yang biasanya disebut dengan pawon dalam bahasa Bali, merupakan bangunan adat Bali yang letak di sisi selatan yang umumnya berfungsi untuk memasak. Dan berikut adalah kajian dari bangunan yang kami dapat terhadap pembahasan teori kuliah. Yang satu ada tektonika. Jika dilihat dari bentuk bangunan dapur, dapat disimpulkan bahwa bangunan tersebut menggunakan pengaplikasian tektonika satu, yang dimana pada dapur itu menggunakan kayu sebagai saka atau tiang. Yang kedua ada struktur alami, di mana bangunan dapur itu adalah dengan ada penggunaan kayu yang digunakan sebagai saka atau tiang pada bagian struktur bangunan. Yang ketiga, prinsip struktur. Sedangkan untuk prinsip struktur bangunan dapur tersebut sudah memenuhi syarat struktur yang baik, di mana struktur tersebut harus seimbang, stabil secara geometri dan kekuatan. 4. Komponen struktur. Untuk komponen sendiri, bangunan dapur menggunakan fondasi batu kali pada bagian struktur kolom. Selanjutnya akan di teman saya. Berikut nih foto dapur. Ini pengukuran dapur. Ini denah untuk dapurnya. Tampak depan dapur. Potongan dan tempat samping dari bangunan dapur. Ini rencana atap. Ini fondasinya. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Nama saya Nilmadi Cararenita Sari, NIM 107.
rumah tinggal atau balai meten. Next. Rumah tinggal atau balai meten ditinjau dari katanya merupakan bangunan yang letaknya di arah utara pada suatu area pekarangan rumah tinggal masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali, arah utara merupakan arah utama di mana posisi gunung digunakan sebagai orientasinya. Next. Next. Fungsi bangunan merupakan sebagai tempat tidur ayah dan anak dan sebagai tempat belajar. Pelakunya adalah ayah dan anak. Kegiatan yang ada di rumah tinggal adalah istirahat, tidur, dan belajar. Next. Jumlah beban hidup. Beban hidup manusia dan furniture. Manusia ada ayah dan anak, furniture-nya ada tempat tidur, meja dan kursi, belajar, lemari, meja lampu, televisi, meja dan kursi. Next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan. Nama saya Igusti Komang Trismodiaso, NIM 108. Spesifikasi furniture. Adapun jenis furniture-nya yaitu tempat tidur, meja belajar, lemari, meja lampu, televisi, dan berikut untuk dimensi panjang, lebar, dan tingginya. Next. Material bangunan. Adapun material bangunan dibagi menjadi 3 yaitu upper, super, dan sub. Pada bagian upper menggunakan material kayu kepundung dan kayu albasia. Pada bagian super menggunakan material kayu, beton, dan besi. Dan pada struktur sub yaitu menggunakan material kerikil dan batu kali. Next. Berikut untuk nama material yang digunakan. Adapun yang digunakan yaitu batu merah, paras Bali, batu candi hitam, kayu kepundung, lamber siring, dan genteng tanah liat. Berikut gambar materialnya dan ukuran material. Next. Pembahasan teori kuliah dikaitkan ke bangunan yang dikaji. Balai Daje ditinjau dari katanya merupakan balai atau bangunan yang letaknya pada arah Daje, Kaje, atau utara pada satu area pekarangan rumah tinggal masyarakat Bali. Dan berikut adalah kajian dari bangunan yang kami dapat terhadap pembahasan teori kuliah. Yang pertama, tektonika. Jika dilihat dari bentuk bangunan Balai Daje, dapat disimpulkan bahwa bangunan tersebut menggunakan pengaplikasian tektonika 1, yang dimana arah Kaje atau utara merupakan arah hulu utama, di mana posisi gunung digunakan sebagai orientasinya. Yang kedua, struktur alami. Di dalam bangunan Balai Daje ini menggunakan kayu sebagai satu atau tiang pada bagian struktur bangunannya. Yang ketiga, prinsip struktur. Sedangkan untuk prinsip struktur bangunan Balai Daje tersebut sudah memenuhi syarat struktur yang baik, di mana struktur tersebut harus seimbang, stabil secara geometri, dan memiliki kekuatan yang sesuai. Yang keempat yaitu komponen struktur. Untuk komponen struktur sendiri, bangunan Balai Daje menggunakan fondasi batu kali pada bagian substruktur, kolom pada bagian superstruktur, dan balok kayu pada bagian upper struktur. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Fadil Hamzah Rahmatullah
NIM 109. Berikut adalah gambar dari Balai Dangin. Next. Baik, Balai Dangin. Balai Dangin adalah bangunan tradisional Bali yang posisinya di bagian timur atau Dangin Natah, Taben Merajan atau sebelah timur pekarangan di hilirah tempatnya sembahyang. Bentuknya ada yang skakutus atau tiang 8 atau sakaroras atau tiang 12, kadang ditambah lagi dengan 4 sake atau tiang di depan menjadi sake 16 atau tiang 16 yang terdiri dari 2 balai atau dipan. Bahan utama bangunannya adalah kayu yang diukir, kadang diprado diisi dengan ukiran relief wayang. Next. Fungsi bangunan Balai Daje yaitu tempat upacara keagamaan. Next. Pelaku yang terjadi di Balai Daje bisa dilihat di tabel. Next. Kegiatannya adalah upacara keagamaan atau potong gigi, pernikahan, dan kematian. Intensitas kegiatan jarang dan tetap. Pelaku kegiatan seluruh anggota keluarga. Next. Jumlah beban hidup bisa dilihat di tabel. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jasmine Vivian Chandra, NIM 103. Material bangunan. Struktur upper. Material bangunannya ada kayu cempaka dan kayu albasia. Struktur super, terdapat kayu, beton, besi. Struktur sub, terdapat kerikil dan batu kali. Next. Nama materialnya di sini terdapat batu bata, batu paras, keramik, kayu cempaka, gedek bambu, genteng tanah liat. Di sini terdapat gambar material dan ukuran materialnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Nama saya Arya Duta, NIM 118. Saya akan membahas mengenai teori kuliah yang dikaitkan dengan bangunan yang dikaji. Balai Dangin terletak di bagian timur atau Dangin atau rumah. Fungsi dari Balai Dangin ini sendiri adalah untuk tempat upacara dan biasanya difungsikan sebagai tempat tidur. Dan berikut adalah kajian dari bangunan yang kami dapat terhadap pembahasan teori kuliah. Next. Tektonika. Jika dilihat dari bentuk bangunan Balai Dangin, dapat disimpulkan bahwa bangunan tersebut menggunakan pengaplikasian tektonika 1, yang dimana bentuk dan struktur badan bangunan rumah tinggal Balai Dangin biasanya dibuat sederhana dengan pola-pola bebaturan yang sederhana. Yang kedua, struktur alami. Di dalam bangunan Balai Dangin ini menggunakan kayu yang digunakan sebagai saka atau tiang pada bagian struktur bangunannya. Ketiga, prinsip struktur. Sedangkan untuk prinsip struktur, bangunan Balai Dangin tersebut sudah memenuhi syarat struktur yang baik, di mana struktur tersebut harus seimbang, stabil secara geometri, dan memiliki kekuatan dan kekakuan yang sesuai. Keempat, komponen struktur. Untuk komponennya sendiri, bangunan Kali Daje menggunakan pondasi batu kali pada bagian substruktur, kolom pada bagian superstruktur, dan balok kayu pada bagian upper struktur. Dan berikut adalah gambar kerjanya. Sini adalah gambar dari Balai Dangin. Ini denah. Berikut ada tampak depan, tampak samping. Rencana atap. Rencana pondasi dan rencana kolom. Ini ada gambar dari atap dari Balai Danginnya. Ini juga menampilkan 3D dari Balai Dangin. Baik, kemudian saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.